Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang sangat krusial, yaitu dunia keamanan perangkat lunak otomatis. Ini tuh semacam perlombaan senjata yang berisiko tinggi, tapi bukan dengan tank atau misil ya, melainkan dengan algoritma, matematika rumit, dan miliaran baris kode. Saya jujur semangat banget ngebahas ini, karena kita akan melihat gimana para insinyur perangkat lunak modern berevolusi. Mereka nggak lagi cuma sekedar tebak-tebakan cari error, tapi udah pakai alat otomatis yang ibaratnya bisa mikir dan berburu celah keamanan secara mandiri. Menarik kan? Yuk, langsung aja kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita tentukan dulu targetnya, yaitu sang bug itu sendiri. Terus, kita lihat pengujian manual sebagai fondasi sebelum kita lompat ke senjata otomatisnya. Fuzzing yang super ngebut, eksekusi simbolik yang syarat matematika, dan terakhir, gimana kita memilih senjata yang pas di gudang senjata kita. Tapi sebelum kita masuk terlalu teknis, coba deh kalian pikirin satu pertanyaan penting ini. Gimana caranya kita nemuin bug perangkat lunak sebelum musuh yang nemuin duluan? Maksud saya, kita nggak lagi ngomongin aplikasi yang tiba-tiba tertutup sendiri pas kalian lagi asyik ngetik, bukan? Kita ngomongin kerentanan, celah berbahaya yang diem-diem nunggu buat dieksploitasi sama peretas. Kalau mereka yang nemuin duluan, akibatnya bisa fatal. Bisa pencurian data, server kena retas, atau bahkan kelumpuhan sistem skala besar. Jadi ya, ini benar-benar perlombaan melawan waktu. Nah, masuk ke bagian 1, mendefinisikan target. Sebenarnya apa sih yang lagi dicari-cari sama sistem pas dia berburu kerentanan di dalam lautan kode? Secara fundamental, sebuah bug itu adalah status program yang emang gak disengaja. Di satu sisi, ada masalah umum yang langsung ketahuan sama sistem, misalnya kayak crash biasa atau akses memori di luar batas. Pokoknya hal-hal yang bikin program langsung meledak begitu saja. Tapi di sisi lain, ada yang namanya pelanggaran invarian. Ini pelanggaran aturan yang spesifik banget buat satu aplikasi. Nah, buat nemuin hal spesifik ini dalam skala besar, developer harus sengaja nyelipin perintah panic di dalam kode mereka. Ini persis kayak masang alarm jebakan di dalam rumah. Jadi, kalau ada input yang melanggar aturan dasar, misalnya ada pengguna biasa yang tiba-tiba masuk ke direktori terlarang, kode itu bakal memicu alarm panic ini. Dari situ dia teriak ke alat otomatis kita, "Hey, kita nemuin bug nih di sini." Lanjut ke bagian 2, pengujian manual. Ini adalah fondasinya. Sebelum kita bisa berlari pakai alat otomatis, kita harus tahu dulu kan gimana cara jalannya. Pengujian manual ini punya satu keunggulan luar biasa. Dia jago banget mastiin bug lama nggak balik lagi. Kalau kalian pernah nemu bug di masa lalu, kalian nulis tes manual buat mastiin masalah itu nggak kejadian lagi. Ini namanya pengujian regresi. Super efektif, tapi ada kelemahan fatalnya. Dia sangat bergantung sama imajinasi manusia. Coba bayangin, kalau kalian sebagai developer nggak kepikiran bakal ada orang iseng yang masukin 10.000 karakter ke kolom nama, ya kalian nggak bakal bikin tes buat itu kan? Bias manusia ini bikin kita sering kelewatan kasus-kasus tepi, atau edge cases yang di luar dugaan, kayak buffer overflow yang tersembunyi. Belum lagi, butuh tenaga yang luar biasa besar buat ngecek jutaan baris kode secara manual. Jadi jelas, kita butuh sesuatu yang jauh lebih kuat. Makanya, kita masuk ke bagian 3, fuzzing, cepat dan acak. Kalau pengujian manual itu ibarat penembak jitu yang membidik satu-satu dengan hati-hati, fuzzing ini adalah senapan mesin otomatis kita. Kita beralih dari rencana manusia yang pelan ke serangan brute force yang acak dan super cepat. Coba kalian bayangin angka ini, 200.000. Itu adalah jumlah input acak per detik yang bisa ditembakkan sama fuzzer bawaan dari bahasa pemrograman Go ke dalam kode kalian. Bayangin aja, 200.000 variasi data ngacak setiap detiknya ngebombardir kode kalian cuma buat ngeliat ada nggak sih satu aja input yang memicu alarm panik tadi. Kecepatannya bener-bener gila, dan ini bikin kita bisa nemuin bug yang sifatnya dangkal dengan sangat-sangat cepat. Tapi fuzzer modern itu makin pinter berkat coverage guided fuzzing. Jadi daripada nembak buta sepenuhnya di ruang gelap, sistem bakal mulai dengan sekumpulan input awal yang masuk akal, yang kita sebut corpus. Contohnya, format HTTP yang valid. Nah dari situ, sistem mulai memutasi input ini secara acak. Mungkin dia balik 1 byte datanya, atau hapus 1 spasi. Langkah ketiganya, ini keajaibannya. Sistem ngejalanin kodenya dan terus mantau. Ada nggak baris kode baru yang tereksekusi? Kalau mutasi acak tadi tanpa sengaja berhasil nembus lapisan keamanan baru dan nyentuh baris kode yang belum pernah tersentuh, sistem bakal nyimpen itu ke dalam korpus buat dipelajari lagi. Komputernya belajar seiring waktu, memandu dirinya sendiri makin dalam ke kode kalian. Tapi sayangnya, fuzzing ini sering mentok kalau udah ketemu logika matematika yang rumit. Solusinya, kita masuk ke bagian 4, eksekusi simbolik.
Ini dia penembak jitu metodis kita buat memecahkan batasan dan logika program yang paling kompleks. Buat mahamin eksekusi simbolik, kita harus lihat bedanya cara komputer memandang data. Normalnya, komputer itu jalan pakai nilai konkret. Angka pasti, kayak 0, 1, atau 7 yang disimpan di memori. Nah, alat eksekusi simbolik kayak EXE atau CLI membuang aturan itu jauh-jauh. Mereka pakainya nilai simbolik. Jadi, alih-alih nembrakin input pakai angka acak, mereka ganti input pengguna dengan ekspresi aljabar raksasa, sebut saja simbol alfa dan beta. Simbol ini mewakili semua kemungkinan input yang ada di alam semesta. Daripada jalanin kode ribuan kali dengan angka yang beda-beda, sistem ini mengeksekusi kode secara matematis. Di balik layar, mekanismenya bekerja begini. Pertama, alat ini mengkompilasi kode kalian ke bentuk perantara, semacam LLVM bitcode. Terus, alih-alih mengalokasikan memori seperti biasa, dia malah pasang semacam tabel memori simbolik, di mana variabel kalian itu diisi sama persamaan matematika. Dan ini bagian yang gila. Tiap kali program ketemu sama percabangan atau perintah logika jika, programnya nggak milih salah satu jalan, guys. Nggak, dia membelah dirinya jadi dua, memetakan sebuah pohon eksekusi raksasa yang terus bercabang ke setiap kemungkinan masa depan. Sambil menelusurin cabang-cabang ini, sistem nyatat batasan jalur atau path constraints. Intinya, ini adalah persamaan matematika tentang syarat apa aja yang harus terjadi biar suatu input spesifik bisa sampai ke cabang tersebut. Proses kayak gini pastinya butuh kekuatan komputasi yang nggak terbayangkan sebelumnya. Makanya nggak heran kalau Profesor MIT di sumber materi kita nyebut teknologi inti di balik ini sebagai teknologi yang seolah ajaib. Nah, rahasia keajaiban ini adalah sebuah komponen bernama SMT Solver. Contohnya alat bernama Z3. SMT Solver ini bertindak layaknya sebuah orakel matematika super cerdas yang duduk di dalam sistem. Jadi, tiap kali program sampai di sebuah persimpangan, dia bakal nanya ke oracle ini. Sistem nanya, hey, secara matematis, mungkin nggak sih si alfa nilainya lebih besar dari beta? Berdasarkan semua batasan yang udah kita kumpulin sejauh ini, SMT Solver bakal langsung ngitung persamaannya. Tujuan utama dari pertanyaan ini cuma satu, untuk memvalidasi apakah jalur yang menuju ke bug yang mematikan itu secara fisik emang bisa dicapai sama input pengguna apapun di dunia nyata? Sang SMT Solver bakal mikir keras nih. Kalau oracle ini bilang tidak ada solusi, berarti cabang kode itu benar-benar mustahil dicapai, mau Pritas nyoba sekeras apapun. Sistem pun langsung mengabaikan jalur itu. Tapi, coba dengerin ini baik-baik. Kalau SMT Solver ngasih jawaban, artinya kalau dia ngebuktiin bahwa jalan menuju panik itu secara matematis emang mungkin dilewati, maka dalam hitungan detik, alat ini nggak cuma ngasih tahu kalian ada bug. Nggak cuma itu, alat ini langsung nge-generate secara persis input spesifik apa yang dibutuhin buat meretas program kalian dan memicu crash tersebut. Dia benar-benar meretas matematika itu sendiri buat nemuin kelemahan kalian. Nah, setelah ngelihat cara kerja keduanya, kita tiba di bagian 5, gudang senjata bug. Gimana cara kita memilih senjata yang tepat? Karena emang nggak ada satu alat pun yang sempurna buat semua kondisi. Kalau kita adu dua raksasa ini secara langsung, di satu sisi kita punya fuzzing yang cepatnya minta ampun, jutaan input per detik, tapi ya kedalamannya dangkal. Keacakan itu suka kewalahan nembus logika matematika yang dalam. Makanya, fuzzing ini cocok banget buat target permukaan yang sangat masif, kayak kernel Linux yang emang dibombardir terus-terusan sama server Google siang dan malam. Di sisi lain, eksekusi simbolik itu lambat dan makan tenaga komputasi yang gede banget. Tapi kedalamannya nggak ada tandingannya. Dia bisa mecahin batasan kode yang paling rumit. Inilah sebabnya dia jadi pilihan utama buat target yang terisolasi, tapi risiko finansial atau sistemnya tinggi. Contohnya smart contracts di blockchain Ethereum atau kode sangat kritis kayak driver di sistem operasi Windows yang mutlak harus berjalan tanpa cacat. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Keamanan kode itu sekarang udah bukan sekedar tugas manusia untuk baca-baca skrip secara manual. Ini udah jadi pertempuran otomatis yang ditenagain sama komputasi tingkat tinggi dan aljabar kompleks. Tapi, ini juga ninggalin kita sama sebuah pertanyaan mendalam. Seiring dengan perangkat lunak yang bakal tumbuh makin kompleks secara tak terbatas di masa depan, apakah senjata otomatis kita ini bakal terus cukup cerdas buat mengecoh para musuh dan protes esok hari? Perlombaan senjata digital ini nggak akan pernah melambat. Dan sekarang, kalian udah lihat langsung senjatanya dari dekat. Terima kasih banyak udah mengikuti pembahasan kita kali ini, teruslah belajar, dan sampai jumpa di analisis menakjubkan berikutnya.